Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat video presentasi materi pertama sampai saya UTS, yaitu materi terakhir. Dalam mata pelajaran pengantar aplikasi komputer. Oke, langsung saja masuk ke PPT-nya. Di sini saya sudah merangkum di PPT ini dari materi 1 sampai saya UTS, yaitu membahas Microsoft Word, Bold, numbering, dropcat, merge. Yang terakhir itu saya membahas makalah. Oke, langsung saja ke halaman kedua, yaitu ada pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing, misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Oke, langsung saja ke halaman berikutnya, halaman ketiga, itu ada cara membuka Microsoft Word. Untuk halaman ini saya akan bahas selesai saya membaca semua materi yang sudah saya taruh di PPT ini sampai selesai, sampai halaman terakhir. Ini akan saya bahas terakhir. Selanjutnya itu ada langkah-langkah, ini juga sama akan saya bahas terakhir setelah saya membaca PPT ini. Selanjutnya halaman kelima itu pengertian bols. Bols ini merupakan suatu fungsi yang memberi sebuah tanda, lingkaran atau biasa disebut bols di setiap paragraf. Sebelum kita melalui tulisan, kita dapat dokumen ada banyak jenis bols yang ada di Microsoft Word. Jadi tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lainnya yang sudah ada di program aplikasi Microsoft Word. Misalnya tanda centang, kotak, dan masih banyak lagi. Halaman selanjutnya, halaman 6 itu ada pengertian numbering. Numbering itu dengan memberi urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berupa angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Adapun fungsi bold dan numbering yang ada pada Microsoft Word adalah untuk memberikan sebuah fungsi tanda bold dan memberikan nomor pada setiap paragraf dari tulisan kita. Oke, langsung saja ke halaman selanjutnya, halaman ke-7. Itu ada pengertian dropcat. Nah, dropcat ini ada huruf awal pada paragraf yang dibuat lebih besar dari huruf lainnya. Biasanya mencorok ke bawah beberapa baris teks. Dropcat digunakan untuk menarik perhatian pembaca dan memperindah tampilan dokumen, majalah, buku, atau artikel. Di sini saya sudah menaruh foto dropcat seperti ini, yaitu angka awalannya itu akan gede besar seperti ini, akan berbeda dengan kata-kata yang lainnya. Oke, langsung aja ke halaman berikutnya, halaman ke-8 itu ada pengertian mailbox. Nah, mailbox itu merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang ada disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer ataupun laptop. Seperti halnya Microsoft Word, mailbox ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Oke, langsung ke halaman berikutnya itu ada pengertian makalah. Nah, pengertian makalah ini ada sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan atau penutup. Makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang, dan makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Halaman selanjutnya itu terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu apa saja yang saya pelajari, contohnya dari materi pertama sampai UTS. Oke, langsung saja. Yang pertama itu cara membuka Microsoft Word. Cara membuka Microsoft Word itu ada di pojok kiri bawah di sini, dan di sini bisa kita tulis dengan tulisan yaitu Microsoft Microsoft Excel. Microsoft Word dan Excel bisa juga di sini. Sedangkan yang kali ini, materi ini saya akan
presentasinya dari pertama UTS itu membahas Word. Jadi saya membuka Microsoft Word, dan Microsoft Word ini kalau kalian sudah buka akan muncul seperti ini tampilannya, dan setelah ini bisa pencet black dokumen. Habis itu kalau sudah dipencet akan bertampilan seperti ini. Bertampilan seperti ini, dan ini semua ada nama-namanya yang saya tahu saja. Ya, kalau ini halaman kerja, kertas ini, terus yang ini ada dari sini sampai sini itu volume, terus dari page sampai English ini ada baris status dari sini sampai sini, terus yang dari buku yang kebuka sampai yang sini itu ada namanya pengantar tampilan halaman kerja. Terus yang selanjutnya itu ada yang ini dari gambar laptop sampai yang gambar panah ke sono itu namanya quick access toolbar. Kalau yang ini namanya customize quick access toolbar. Terus bagian yang ini itu ada namanya itu tombol pengantar tombol pengatur jendela. Sedangkan yang view ini namanya itu tab. Itu saja yang saya tahu. Oh, satu lagi. Ini namanya itu ada tombol dialog. Itu saja yang saya tahu dari materi yang pertama yang saya pelajari dari materi pertama sampai UTS. Selanjutnya materi selanjutnya yang saya pelajari selama materi 1 sampai UTS itu ada icon-icon yang ada di menu home. Dari icon ini sampai icon sini. Itu di sini saya sudah menyiapkan yang akan saya beri icon dari icon sini sampai sini. Oke, langsung saja. Di sini contohnya itu seperti ini. Yang pertama itu ada icon bolts, yaitu mentebalkan tulisan. Yang selanjutnya itu ada garis miring, akan memiringkan tulisan. Terus yang selanjutnya itu ada garis bawah. Di bawah tulisan akan ada garis seperti ini. Selanjutnya itu ada coret. Kalau coret ini ada di tengah. Tulisan akan tercoret seperti ini. Selanjutnya itu ada pangkat bawah. Kalau pangkat bawah ini tulisan akan ada sebagian ada di bawah seperti ini. Selanjutnya itu ada pangkat atas. Selanjutnya ada warna, highlight color. Selanjutnya itu ada font color. Kalau font color itu mewarnai tulisan seperti ini, dan warnanya juga ada banyak, bebas. Ini ada banyak banget, ada berbagai macam warna di sini di Microsoft Word. Jadi gini materi selanjutnya setelah membahas Microsoft Word, saya mempelajari icon-icon yang ada di sini. Selanjutnya itu saya mempelajari numbering, dropcat, sama bolts. Oke, langsung saja ke yang satu lagi sama yang apa namanya columns. Saya juga mempelajari columns selama materi 1 sampai UTS. Oke, langsung saja. Yang pertama itu columns dulu. Di columns. Nah, columns ini ada berbagai macam. Itu ada to, ada to, ada three, ada left, ada right. Saya mencet to. Kalau yang ini nih seperti koran ya. Saya mau pelajarinya kayak koran, dropcat, numbering, dan bold itu. Dan selanjutnya itu dropcat. Nah, dropcat ini biasanya juga ada di koran. Tulisannya akan gede seperti ini. Terus selanjutnya itu ada numbering. Kalau numbering juga ada biasanya sih. Numbering ada. Ini numbering tuh yang ini 1 2 3 dan ada berbagai macam. Itu ada 1 2 3 ini, 1 2 3 dalam kurung seperti ini, Romawi, ABC, ABC dalam kurung seperti ini, Romawi lagi, ABC. Ada berbagai macam jenis numbering. Kita pakai yang Romawi saja. Terus selanjutnya itu saya mempelajari selama materi 1 UTS itu bolts. Bolts juga ada banyak macam ya, ada yang bulat kayak gini, bulat
tengahnya kosong, ada kotak, ada kayak segitiga, ada tanda panah ke kanan, terus ada tanda checklist, ada banyak macam bolt juga. Ini saya milih yang bolt ini aja. Oke, ini materi yang ketiga yang saya pelajari dari materi 1 sampai UTS. Selanjutnya yang saya pelajari selama materi 1 sampai UTS itu ada mailmode sesuai PPT. Habis droplet dan numbering dan bolt itu ada saya mempelajari mailmode, yaitu dalam bentuk sertifikat seperti ini. Oh ya, di mailing sini saya mempelajari dengan dua aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Word dan aplikasi Microsoft Excel seperti ini. Kenapa saya menggunakan dua, Microsoft Word dan Microsoft Excel? Karena di Microsoft Excel ini akan saya taruh nama-nama yang akan saya simpan filenya, terus saya saya pindahkan ke sini, ke mailings, ke yang ini. Oke, langsung saja saya beri contohnya ke mail ke Microsoft Excel dulu. Itu menaruh nama seperti ini yang saya pelajari selama semester 1 sampai UTS. Bagus. Seperti ini saya beri nama dulu. Sini. Nah, lagi ini. Terus kalau sudah yang saya pelajari itu menaruh file di sini, terus ke save as, habis itu ke browse, habis itu ini di sini yang saya pelajari itu menyimpan file ini di mana saja sesuai dengan yang saya mau. Itu saya disimpan di dokumen itu, dan saya kasih nama no, terus save. Habis itu saya membuka Microsoft Word-nya. Nah, di Microsoft Word ini saya akan ke mailing seperti ini, habis itu ke use and instinct list yang saya pelajari, habis itu saya ke dokumen, habis itu cari data yang tadi saya simpan di Microsoft Excel. Habis itu saya klik, habis itu open. Kalau sudah oke, yang saya pelajari seperti ini cara membuat mailing yang saya sudah pelajari. Terus ini klik nama, habis itu preview result, habis itu di sini saya bisa menambahkan halaman sesuai dengan Microsoft Excel yang tadi saya buat. Itu ada 6, jadi saya taruh 6 saja. Kalau sudah, saya ini namanya hapus, habis itu kita edit dulu. Nah, penggunaan yang icon yang ini itu mengedit tulisan yang akan gede seperti ini. Tulisan akan gede seperti ini. Buat di halaman di ini. Oke. Jadi gini yang saya pelajari selama semester 1 sampai UTS, itu yang ketiga. Selanjutnya itu yang keempat yang saya pelajari itu ada membuat makalah, yaitu daftar isi, gambar, sama daftar pustaka. Oke, langsung saja. Itu caranya itu yang saya pelajari itu ini kita blok, habis itu ke add text, habis itu ini kasih nomor 1, terus yang bab ini kasih ke 1. Oh iya, kata pengantar ini kasihnya kedua ya, yang saya tahu, yang saya pelajari dari materi 1 sampai UTS. Yang ini ketiga.
Habis itu yang ini ke satu, terus yang ini kedua ya teman-teman yang saya pelajari selama teman satu PPS. Ini kepenuhan berapa ya? Lupa saya teman-teman. Ini juga satu, terus yang ini kesimpulan ketiga. Nah, kalau sudah yang saya pelajari itu pencet ke tabel of contents. Terus di sini ada tiga macam ya, ada yang satu, tabel dua, tabel tiga. Sedangkan yang saya pelajari itu menggunakan tabel satu. Oh iya, ini jangan diblok dulu karena kalau diblok itu nggak bakal muncul. Kita taruh, kita klik di sini, otomatis akan muncul seperti ini. Daftar isi yang saya pelajari. Ini kita ganti daftar isi. Ini edit dulu. Nah, ini halamannya bergunanya untuk um, taruh tengah, taruh pinggir, kiri, kanan, bisa. Terus ini sama rata. Kita taruh tengah saja biar bagus. Nah, selanjutnya itu yang saya pelajari setelah daftar isi, itu makalah daftar gambarnya. Di sini saya sudah menyiapkan gambar MU seperti ini. Ini yang saya pelajari itu gambarnya kita klik kanan teman-teman. Habis diklik kanan itu bisa ke insert caption. Nah, ini yang saya pelajari teman-teman diganti dengan gambar satu. Karena ini new tabel. Nah, ini tulis gambar satu teman-teman. Yang saya pelajari selama materi 1 sampai UAS ya. Terus oke. Kalau sudah ke reference, ke menu reference, habis itu insert table of figure, insert oke saja, dan otomatis akan muncul seperti ini yang saya pelajari selama pertemuan pertama PUTS, itu materi tentang makalah. Selanjutnya itu ada tabel, ada gambar dan tabel sebenarnya. Di sini saya akan buat tabelnya dulu supaya ada dua. Yang saya pelajari itu ada dua teman-teman. Ada yang tabel sama gambar. Ini saya buat dulu buat data data anak sekolah aja lah. Anak sekolah teman-teman. Nama. Ini kita edit dulu supaya enggak. Kita taruh tengah sama terus ini kelas. Ini juga kita edit dulu. Nah, ini kegunaan icon miring ya. Supaya ini bisa miring. Yang ini seperti ini. Nah, edit dulu. Ini materinya masih makalah ya. Cuma ini bagian gambar dan tabel. Ini saya edit dulu dengan angka berapa ya? 12. Seperti ini. Ini juga kita edit dulu jadi normal. Setelah ke tengah. Nah, habis itu kita tulis di sini nama. Terus kelasnya kita tambahin aja semuanya 6A, A, IM, 70, rapikan, ini. Kalau yang yang tabel tuh sama sebenarnya sama yang ini, cuma yang bedakan masih klik kanan terus, tapi yang mencet yang ini terus klik kanan, insert caption, to new label lagi yang saya pelajari teman-teman. Terus di sini saya tulis tabel 1.1. Oke, oke lagi. Terus itu ke reference, habis ke reference insert table of figures, set oke.
otomatis akan muncul sama seperti gambar. Di bawahnya akan ada ini. Yang tampil juga akan sama. Nah, setelah yang ini, itu saya mempelajari membuat daftar pustakanya. Itu seperti ini cara membuat daftar pustaka yang saya sudah pelajari, teman-teman. Caranya itu menggunakan ini, terus chat new, terus di sini kasih nama seperti ini, bagus, titik koma. Ini titel itu tahun, titelnya itu ngajar apa gitu. Contohnya ngajar Pancasila, pendidikan Pancasila. Terus selanjutnya 2020 nih tahun ini cutinya kita kasih udah. Oke, close. Habis itu pencet yang menu bibliografi. Nah, di sini ada 3 macam, teman-teman. Tapi yang saya pelajari itu yang eh, pilihan yang pertama, yang ini paling atas. Terus saya klik, akan muncul seperti ini. Terus yang ini kita ganti dengan daftar pustaka. Terus ini kita edit di tengah. Terus saya juga mempelajari cara penomoran. Seperti ini. Penomoran itu ini, terus pencet ke insert, habis itu pencet ke page number nih. Saya juga mempelajari penomoran seperti ini. Ada banyak macam, tapi saya milih yang kedua yang saya pelajari selama semester 1 sampai UTS, teman-teman. Dari semester 1 sampai UTS. Jadi eh, begini contohnya materi yang saya pelajari, materi pertama sampai UTS. Ini contohnya. Yang pertama itu ada Microsoft Word, apa aja isinya. Habis itu icon yang ada di Microsoft Word. Habis itu ada Dropcat, numberings, dan ada columns, ada bold. Materi selanjutnya itu ada membuat mailing, itu menggunakan 2 aplikasi, itu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Selanjutnya itu ada membuat makalah, itu yang berisi daftar isi, gambar, dan tabel. Yang terakhir itu ada daftar pustakanya. Oh ya, jadi begitu. Oh ya, yang terakhir tuh penomoran. Jadi begitu yang saya mau presentasikan selama semester 1 sampai UTS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.